dengan misalnya opsi tidak diangkat sepenuhnya misalnya ya, apakah ini juga akan nanti menjadikan organisasi ya ini akan lebih non achievable ya. Jadi ini yang saya kira perlu kita lihat juga. Nah kemudian pemenuhan kebutuhan tenaga ASN ya di slide 16 ya. Ini juga perlu melihat bagaimana afirmasi kebijakan rekrutmen PPK agar memprioritaskan pemenuhan formasi dari internal instansi. Ini juga saya kira kita perlu balancing lah ya terkait dengan ini ya. Ini yang saya kira juga nanti secara teknis ini perlu kita konsultasikan juga dengan teman-teman Kemenpan ya, bagaimana mengadres isu ini ya. Nah kami juga Bapak Ibu sekalian kita coba bagaimana kita melihat praktek baik di APS ya, Australia Public Service. Ini saya kira juga bisa menjadi rujukan ya ketika kita mulai mencoba transformasi memperbaiki manajemen ASN kita. Kemarin beberapa minggu lalu kami juga diundang oleh teman-teman di Kemenpan ya, bagaimana misalnya integrasi sistem ya. Integrasi sistem ini juga sangat berpengaruh ya. Karena nanti akan ketika semua sudah digitalize ya, ini juga akan berpengaruh kepada ASN ya. Ini saya kira juga nanti larinya harus ke sana, dan APS memberikan beberapa pembelajaran yang baik sebetulnya ya, bagaimana suatu organisasi yang ringkas dengan digital yang terintegrasi ya, itu juga nanti bisa memberikan, dan ini semua nanti tentu saja akan dibungkus dengan penerapan fully digital transformation office ya, DTO, yang saya kira ini di kita belum ada, dan kita coba ke sana ya untuk nanti bagaimana ini juga bisa mengadres isu-isu yang ada di JAJF maupun di penghapusan non ASN. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Saiful, karena memang kita juga akan rely kepada yang sekarang berjalan, meskipun kami akan sekarang ini bagaimana membuat perencanaan yang ke depan ya, time frame-nya 20 tahun ke depan maupun yang menggantikan untuk RPJM yang berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, Direktur Aparatur Negara Bappenas, tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting, saya sudah catat. Ini juga merupakan tantangan nanti dari teman-teman Kementerian Pan-RB maupun Kemendagri ya, untuk dapat sedikit banyak menjawab kegalauan lah ya, ataupun juga hasil rapat. Tadi ada poin penting dari Pak Deputi Lembaga Administrasi Negara Pak Taufik juga, ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Yanto, Direktur Aparatur Negara. Di Komisi DPR sudah rapat-rapat komisi menyampaikan bahwa ternyata transformasi penyederhanaan birokrasi itu justru menyebabkan biaya nambah secara APBN. Tetapi efek atau dampak yang dirasakan kepada masyarakat ataupun arahan Presiden terkait dengan misalkan pelayanan terhadap masyarakat, peningkatan pelayanan publik justru belum dirasakan gitu. Yang ada malah sekarang ya, mohon maaf, PR-nya masih banyak berarti kan. Yang ada malah kebingungan dari instansi-instansi pemerintah daerah di dalam transformasi JA ke JF tersebut. Nah, saya rasa Bapak Ibu juga masih banyak kan yang ingin ditanyakan Pak. Sebentar Pak, satu lagi katanya ini permintaan dari khusus Kemendagri untuk memaparkan bahan yang terakhir mungkin ya, silakan dari rekan Kemendagri untuk dapat menyampaikan paparan, waktu maksimal 15 menit, silakan. Dengan kami dari Kemendagri mewakili pimpinan kami yang secara bersamaan ada kegiatan di beberapa kementerian yang lain, di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, sehingga kami ditugaskan untuk mengikuti kegiatan rapat pada siang hari ini. Mungkin kami pada kesempatan ini coba mau menyampaikan
membatasi pada capaian progres penyederhanaan birokrasi yang telah kita lakukan sampai 31 Desember 2021 dan sampai dengan saat hari ini. Kita masuk ke slide ketiga aja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa progres atau pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi itu melalui 3 tahapan yang diatur dalam Permenpan RB 25 2021, Permenpan RB 17 tahun 2021, dan tahapan yang ketiga adalah penyesuaian mekanisme kerja yang diatur dalam regulasi Permenpan RB nomor 7 tahun 2022. Tahapan pertama adalah penyederhanaan struktur, tahapan kedua penyetaran jabatan, dan tahapan terakhir penyesuaian mekanisme kerja. Kalau untuk penyederhanaan struktur, itu terakhir kita laksanakan di Desember 2021. Dan untuk saat ini kita masih menerima bagi teman-teman, rekan-rekan di pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian penyetaraan jabatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dasarnya apa? Nanti kami akan sampaikan, baik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya, ini adalah capaian PSO sampai dengan 29 Desember 2021. Dari kita capaiannya 99,80% dari 142.000 sekian jabatan. Targetnya adalah 143.115 jabatan dan realisasinya adalah 142.000 atau 99,80%, yang terdiri dari 32 provinsi dan 497 kabupaten kota. Per 29 Desember 2021 ada satu daerah provinsi yang memang belum menyampaikan permohonan, dan ini sudah kita lakukan surat teguran tertulis kepada Pemda Provinsi Sumatera Selatan dan sudah ditindaklanjuti. Berikutnya, capaian penyetaran jabatan dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sampai dengan 29 Desember 2021 dari target sekitar 143.115 jabatan, kita telah melakukan verifikasi dan disampaikan ke Kemenpan RB sekitar 95,57% atau sekitar 134.757 pejabat. Berikutnya, daerah yang belum mengusulkan penyetaran jabatan itu ada beberapa daerah dalam catatan kami, 4 daerah provinsi. Ini per 29 Desember 2021. Perlu kita sampaikan juga untuk diketahui bersama bahwa ada 4 daerah provinsi yang belum menyampaikan usulan PJ, ada dengan kabupaten kota di bawahnya. Ini bisa kita tampilkan di slide 8. Mungkin bisa berikutnya, slide berikutnya. Ini dia yang belum menyampaikan usulan PJ, beberapa daerah. Ini per 29 Desember 2021. Dan data ini sebenarnya sudah berubah, sudah bergerak, sudah dinamis. Pemda sudah menindaklanjuti dari surat teguran tertulis yang telah kami sampaikan. Surat teguran tertulisnya itu kami keluarkan tanggal 28 Maret 2022. Itu kami sampaikan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan juga waktu yang kami lanjutkan. Kami telah menyampaikan tindak lanjut teguran surat
kepada Pemda, Gubernur Kabupaten Gubernur, Wali Kota dan Bupati tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi. Yang pertama kami menyampaikan bahwa bagi pejabat administrasi yang telah mendapatkan rekomendasi penyetaran jabatan dari Mendagri dan telah ditetapkan keputusan pengangkatan jafungnya, paling lambat 31 Desember tapi belum dilakukan pelantikan dapat dilantik sampai tanggal 30 April 2022. Mungkin sambil bisa ditampilkan suratnya. Poin yang kami sampaikan kepada para kepala daerah untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka percepatan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Pada poin ini juga kami berdasarkan surat yang disampaikan dari Kemenpan RB menginformasikan bahwa terhadap Pemda dapat mengusulkan kembali penyetaran jabatan administrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Mendagri itu sampai dengan 30 Mei 2022. Dan juga Pemda dibuka kesempatan untuk melakukan penyesuaian penyetaran jabatan fungsional yang belum memiliki kesesuaian sampai dengan 31 Desember 2022. Ini beberapa hal yang kami sampaikan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Kita ini ada beberapa sedikit waktu lagi sampai tanggal 31 Desember 2022 bagi teman-teman dari pemerintah daerah yang dirasa masih perlu melakukan penyesuaian penyetaran jabatan fungsionalnya. Itu kami masih menerima dan kami bisa menindaklanjuti sebelum tanggal 31 Desember 2022. Berikutnya kami coba menampilkan data terbaru setelah 29 Desember 2021. Bapak bisa tampilkan dalam bentuk Excel-nya. Nah, baik. Ini kami coba sampaikan bahwa untuk realisasi pelantikan sampai tanggal 31 Desember 2021 itu sekitar 100.511. Dan tambahannya yang kami berikan waktu sampai bulan Mei itu ada sekitar 10.753 jabatan fungsional yang dilakukan pelantikan di lingkungan pemerintah daerah. Total itu ada sekitar 111.264 jabatan fungsional yang dilakukan pelantikan per 30 Mei 2022. Jadi secara keseluruhan kalau kami bisa sampaikan secara persentase, realisasi pejabat yang dilantik dan target jabatan PESO itu berada di angka 93%, 93,96%. Di angka 111.264 jabatan fungsional. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami bagikan data progres realisasi penyadaran birokrasi, baik itu penyederhanaan struktur organisasinya maupun penyetaran jabatan fungsionalnya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Dari Kemendagri tadi sudah menyampaikan progres terkait penyetaran jabatan administrasi ke fungsional, bahwa terkait dengan masalah penyederhanaan struktur organisasi, pelantikan dari struktur ke fungsional sudah selesai dilakukan, walaupun juga ada beberapa pemerintah daerah yang masih ada catatannya. Dan sampai 31 Desember masih dimungkinkan ruang untuk perpindahan antar jabatan fungsional masing-masing di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini tentu saya yakin sudah ada beberapa pejabat ataupun juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian hadirin yang sudah ingin berdiskusi dengan narasumber dan menyampaikan kendala, hambatan ataupun juga informasi lain yang perlu disampaikan di dalam rapat pada siang hari ini.
Untuk itu kami persilahkan dulu kepada Bapak Ibu perwakilan. Nanti sebutkan nama, tempat, dan jabatannya. Siap, yang berarti dibagi 2 sesi dulu Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon sekarang sesi untuk jabatan administrasi ke fungsional. Jangan dulu honorer, nanti honorer setelah ini. Jadi monggo, jadi biar nanti kesimpulannya runut Pak. Ya, jadi kita bicara jabatan administrasi fungsional, kira-kira permasalahan dan kendalanya apa dulu. Setelah itu baru kita bicara masalah tenaga honorer. Kelihatannya honorernya apa yang paling banyak nih Pak. Namun kita JAJF dulu fokusnya. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Iqbal Ramadipayana, Sekda Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin berkaitan dengan penyetaraan jabatan ke fungsional. Di daerah kami, waktu pengusulan untuk penyetaraan jabatan, itu kami mengusulkan sekitar 246 pejabat yang disetarakan ke jabatan fungsional. Yang keluar adalah 307. Saya sudah sampaikan ke Kemendagri dan sudah sampaikan kepada Kemenpan RB. Apakah ini juga ada di kabupaten atau kota dan provinsi lain, saya tidak tahu, tapi di tempat saya seperti itu. Nah, kami juga dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut melakukan pelantikan tanggal 31 Desember 2021 jam 10 malam. Ya. Dari kondisi-kondisi yang ada setelah pelaksanaan pelantikan tersebut sekarang, mungkin ini hanya saran saja, tapi mungkin juga saya rasakan di kabupaten kota atau provinsi lain, tidak seluruh jabatan itu mungkin bisa kita lakukan penyetaraan. Contohnya di kami adalah kalau jabatan itu teknis mungkin bisa di dinas-dinas, tapi untuk di sekretariat itu sangat butuh mereka yang bertugas sebagai kasubag pengaturan keuangan administrasi atau keuangan, dan kami juga sudah mengusulkan kembali mereka dikembalikan ke jabatan struktural. Tapi itu keputusannya silakan kembali ke Kemendagri dan Kemenpan RB. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalaupun tidak, ya otomatis kami di daerah, teman-teman yang di daerah harus mengeksekusi regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu Pak Saiful, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda.